Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya berharap kita semua yang ada di rumah tetap menjaga kesehatannya, juga menjaga imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi orang kuat. Nats firman Tuhan terambil dari 2 Samuel 22 ayat yang ke-30 sampai yang ke-39. Saya akan baca firman Tuhan ini untuk kita semua. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dalam dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melekukan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kau punahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan kekristenan seharusnya adalah sebuah kehidupan yang menunjukkan kepada kemenangan. Kemenangan ini dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek, baik untuk kehidupan pribadi kita, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, serta pelayanan kita. Dalam kenyataannya tidak sedikit orang Kristen yang tidak mengalami kemenangan. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak menjadi orang-orang yang kuat. Dunia memandang orang kuat adalah orang yang memiliki kekayaan, jabatan, nama baik, sehingga tidak jarang mereka menggunakan apa yang dipandang sebagai kekuatan itu dipakai untuk menindas orang lain. Kalau kita melihat secara umum, orang mengartikan kuat dalam beberapa hal. Sebagai contoh, kuat secara fisik, mental, karakter, strategi. Tetapi lebih daripada itu semua, untuk seseorang dapat kuat dalam menjalani kehidupan yang dibutuhkan adalah kekuatan iman. Nah, saat ini saya mengajak kita untuk melihat ada beberapa hal agar kita tahu bagaimana cara untuk menjadi orang kuat di dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan saat ini. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-30, Daud berkata, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Daud menyadari benar pentingnya berjalan bersama dengan Tuhan. Dia memiliki keyakinan bahwa ketika berjalan bersama dengan Allah, maka ia akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Nah, poin yang pertama yang kita melihat adalah berjalan bersama Allah. Dalam pertempuran melawan Goliat, kita juga dapat melihat keyakinan Daud yang luar biasa terhadap Allah. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di sini kita melihat sikap Daud ini perlu kita teladani Bapak Ibu. Dalam menghadapi setiap pertempuran hidup kita hidup diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan, persoalan apapun itu. Ketika kita menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan lelah dan putus asa, akan kecewa. Tetapi ketika kita menghadapinya bersama dengan Allah, saya yakin Bapak Ibu dan Saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat akan kita saksikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, bersandar pada Tuhan. Dalam ayat yang ke-31 sampai 33, di sini Daud mengatakan, adapun Allah, jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan, dan siapakah gunung batu selain daripada Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata. Di dalam ayat ini kita melihat Daud sadar betul bahwa Allah lah yang sanggup memberikan kekuatan dan kemenangan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, dia senantiasa menyandarkan kehidupannya kepada Tuhan. Kalau kita melihat kembali teks ini di dalam 1 Samuel 17 ayat yang 45, ya, kembali dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan
nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hal ini nampak jelas bahwa Daud begitu mengandalkan Tuhan di dalam hidupannya. Bukan saja dia seorang yang ahli bermain ketapel, tapi di sini kita melihat dia benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan di dalam setiap keahliannya, kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya. Dalam perjalanan hidup kita juga demikian, Bapak Ibu. Pertanyaannya sama kita, apa yang menjadi sandaran kita? Apa yang kita anggap menjadi kekuatan kita? Kalau mungkin Bapak Ibu sering berkhotbah, sering menyampaikan kepada jemaat bahwa tidak salah kita diberkati, diberi kekayaan, diberi jabatan yang tinggi, tapi jangan bersandar pada semuanya itu. Ya, sebab segala kekayaan dan jabatan kita miliki saat ini itu bisa ada saat ini, bisa juga hilang di kemudian hari. Jadi jangan sampai bersandar pada setiap apapun, benda-benda, barang-barang yang ada pada kita, Bapak Ibu. Bersandarlah pada Tuhan, karena Dia yang empunya semuanya itu, karena Dia yang memberikan semuanya itu kepada kita. Yang ketiga, mau diajar dan belajar. Kita melihat di dalam ayat yang ke-35, Daud mengungkapkan, "Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga." Di sini bicara mengenai belajar, itu bicara mengenai proses, Bapak Ibu. Daud tahu betul untuk dapat memenangi pertempuran, ia harus mengalami suatu proses ujian agar ia menjadi kuat dan dapat berperang. Daud dapat melihat bahwa pengalaman bertempurnya, ya, ketika melawan singa, beruang, bahkan Goliat. Di sini kita melihat adalah suatu cara Allah bagaimana Daud dipersiapkan, Daud diajari untuk bisa memasuki peperangan yang sesungguhnya, Bapak. Jadi ketika kita pun menghadapi suatu masalah, problem, nah di sini sebenarnya Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk peperangan selanjutnya. Bukan untuk mencobai kita, Bapak Ibu, bukan untuk membuat kita jatuh, tapi untuk membawa kita naik level, ya, ke tahap yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hal dalam kehidupan kita adalah sebuah pengalaman belajar. Melalui setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya Allah mengajar kita akan sesuatu yang lebih berarti bagi kehidupan kita. Allah ingin mendewasakan karakter kita, mental kita, bahkan iman kita lewat setiap masalah demi masalah yang kita hadapi. Untuk itu ketika kita diperhadapkan berbagai kesulitan apapun, jangan sampai kita marah kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengeluh kepada Tuhan. Jangan sampai kita putus asa dan hilang akan pengharapan yang sesungguhnya. Dan memandang bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Melainkan Bapak Ibu, kita harus memandang bahwa melalui berbagai pengalaman tersebut, Tuhan sedang mengajar, Tuhan sedang melatih kita agar kita kuat memasuki bahkan menghadapi peperangan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sesungguhnya adalah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Untuk dapat menang dari segala tantangan tersebut, maka kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Kekuatan kita yang sesungguhnya bukanlah kekuatan fisik atau apa yang dipandang oleh dunia ini sebagai kekuatan, yaitu kekayaan, kedudukan, melainkan kita harus kuat dalam iman, mental, dan karakter kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.